Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal kupas tuntas soal puasa. Nah, kita semua kan udah sering banget dengar atau bahkan ngejalanin puasa ya. Tapi yuk, kita coba gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih esensi di baliknya? Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu puasa, terus kita lihat 4 hukum puasa, jelajahi macam-macam puasa sunnah, pahami syarat sahnya, dan terakhir, yang paling penting, kenapa sih kita puasa? Langsung aja kita mulai. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya puasa itu? Biar ngerti banget, kita bakal lihat dari dua sudut pandang. Nah, ini nih yang seru. Ternyata puasa itu punya dua makna. Kalau secara bahasa, artinya itu simpel banget, menahan diri. Bisa menahan diri dari main game, dari belanja, ya pokoknya menahan diri. Tapi kalau secara istilah dalam agama, ini lebih spesifik, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkan dari pas fajar terbit sampai matahari terbenam. Jadi ada aturannya, ada waktunya yang jelas. Dan ini kuncinya, kunci dari semua ibadah puasa. Apapun puasanya, harus dimulai dengan niat. Niat ini bukan cuma diucapin di mulut ya, tapi bener-bener tekad kuat dari dalam hati. Kalau nggak pakai niat, ya nahan laparnya cuma jadi diet biasa aja. Tapi begitu ada niat, baru deh itu jadi ibadah. Oke, kita udah paham definisinya. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya nih. Gimana puasa itu dikelompokkan dalam hukum Islam? Yuk masuk ke bagian kedua, 4 hukum puasa. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 level hukum puasa. Yang pertama wajib, ini nggak bisa ditawar, harus dikerjakan, kayak puasa Ramadan. Kalau ditinggalin, ya dosa. Kedua, sunnah, ini dianjurkan banget, dikerjain dapat pahala, tapi kalau nggak dikerjain juga nggak dosa. Contohnya puasa Senin Kamis. Terus ada makruh, artinya lebih baik jangan dikerjain deh walau nggak dosa. Contohnya puasa khusus di hari Jumat aja. Dan yang terakhir, haram, ini jelas larangan keras, malah berdosa kalau dilakukan. Contohnya puasa pas hari raya Idul Fitri. Jelas ya bedanya? Sekarang yuk kita zoom in ke puasa sunnah tadi. Wah, ini banyak banget macamnya dan semuanya punya keistimewaan masing-masing. Kita lihat yuk beberapa yang paling populer. Wow, lihat deh, puasa sunnah itu punya ritme yang beda-beda. Ada yang mingguan kayak puasa Senin dan Kamis, ada yang sifatnya tahunan kayak puasa Syawal yang 6 hari setelah Idul Fitri. Ada juga puasa Arafah sebelum Idul Adha dan Asyura di bulan Muharram. Bahkan ada yang polanya unik banget, kayak puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Terus ada juga yang ngikutin kalender bulan, yaitu puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah. Keren ya? Oke, terus gimana caranya biar puasa kita itu sah, diterima gitu? Nah, ada aturannya nih. Yuk kita bahas di bagian keempat. Biar puasa kita sah, ada 2 hal penting yang harus kita penuhi. Pertama, syarat sahnya. Anggap aja ini kayak tiket masuknya lah. Kita harus orang Muslim, udah mumayyiz atau bisa bedain mana yang baik dan buruk dalam keadaan suci, dan tentu aja puasa di hari yang boleh. Nah, kalau tiket masuk udah di tangan, baru kita lakuin rukun puasa. Cuma 2 kok, niat di malam sebelumnya, dan ya menahan diri dari yang batalin puasa sampai maghrib. Gampang kan? Terus, apa aja sih yang bisa bikin puasa kita batal? Gampangnya gini, yang utama itu kalau kita makan, minum, atau muntah tapi dengan sengaja. Nah, catat ya, kata kuncinya itu sengaja. Kalau nggak sengaja, itu beda lagi ceritanya. Oke, kita udah bahas apa itu puasa dan gimana cara ngejalaninnya. Sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling dalam. Kenapa? Kenapa sih kita puasa? Apa tujuan dan manfaatnya? Manfaatnya itu luar biasa banget loh. Dari sisi spiritual, puasa itu bisa nyempurnain ibadah wajib kita dan bikin kita makin takwa sama Allah. Terus, buat fisik, puasa itu juga bagus banget buat kesehatan badan. Nah, yang gak kalah penting, ada manfaat sosialnya. Dengan ngerasain lapar, kita jadi lebih peka, lebih punya empati sama orang lain yang mungkin kekurangan. Jadi lengkap banget kan manfaatnya? Di awal tadi, kita belajar kalau puasa itu artinya menahan diri. Sekarang, setelah kita tahu semua aturannya, jenis-jenisnya, dan tujuannya, pertanyaan ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Buat kamu, di luar nahan lapar dan haus, menahan diri itu artinya apa sih? Coba deh kita renungin bareng-bareng. Makasih banyak ya udah nyimak sampai akhir.